Regionalisme, interaksi dalam hubungan internasional hanya mengenal bentuk kerjasama atau konflik. Kedua bentuk ini bisa saling mengisi satu sama lain. Dalam kerjasama, perbedaan sudut pandang dan kepentingan nasional seringkali mengarahkan untuk saling berkonflik terkait dengan tujuan negara melakukan kerjasama, yang selalu didasari oleh keinginan untuk mengejar kepentingan. Regionalisme lebih menekankan pada bentuk interaksi kerjasama dari negara-negara yang berdekatan secara geografis. Wujudnya bisa berbentuk organisasi regional. Dalam analisis secara mendalam, jika dianalisis secara mendalam, regionalisme lebih melihat pada proses-proses yang melatar belakangi terbentuknya kerjasama regional tersebut. Daya ikat apa saja yang akhirnya menyatukan negara-negara dalam satu wadah kerjasama regional. Namun, jika dalam satu analisis, suatu daya ikat tertentu mampu menyatukan negara-negara yang tidak saling berdekatan, tapi tetap melakukan kerjasama. Misalnya, negara-negara yang berdekatan dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Bagi negara yang cenderung berada dalam posisi lemah dalam organisasi regional, Hurul menjelaskan fungsi regionalisme adalah sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur. Selain itu, institusi tersebut juga membuka voice opportunities atau kesempatan dan hak yang sama dalam berpendapat, membuka peluang, membentuk kondisi yang lebih kuat, dan membuka wadah politis untuk membangun kondisi baru. Sedangkan bagi negara yang relatif kuat, regionalisme berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan strategi, tempat untuk mewadahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi power. Regionalisme merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah yang kerap kali tidak secara langsung dalam interaksi sosial dan ekonomi. Pengambilan kebijakan di dalam regionalisme berdasarkan kebijakan yang secara sadar dibuat oleh negara maupun sekumpulan negara yang tergabung dalam organisasi regional tersebut, seperti misalnya Uni Eropa. Sedangkan kesadaran regional dan identitas menekankan pada sense of belonging atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya. Kerap kali regionalisme jenis ini didasari oleh persamaan identitas dan identifikasi terhadap identitas itu sendiri. Pembahasan mengenai Uni Eropa ini, kami akan menggunakan pendekatan idealisme yang secara umum pendekatan ini menjelaskan bahwa hubungan antar negara akan menciptakan kesejahteraan atau keuntungan bersama.
Seri. Nah, hanya satu. Selamat datang di pameran regionalisme. Perkenalkan, nama saya Fahri Wijaya Gunawan. Di sini saya sebagai guide kalian di pameran ini. Siapa? Mantap. Oke, selamat datang teman-teman di stand pertama dari pameran ini. Pameran ini tujuannya untuk apa sih, Pak? Nah, pameran ini tujuannya dibuat untuk mengedukasi atau mengenalkan materi tentang regionalisme. Salah satunya kita mengambil studi kasus Uni Eropa. Emang Uni Eropa itu apa sih, Pak? Nah, untuk Uni Eropa pembahasannya akan dijelaskan secara detail oleh rekan-rekan saya di sini. Selamat datang di stand kami, teman-teman, di stand Sejarah Uni Eropa. Uni Eropa terbentuk setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Peristiwa tersebut membuat negara-negara Uni Eropa yang awalnya saling bermusuhan membuat kesepakatan untuk mengupayakan perdamaian dengan membuatnya Uni Eropa. Setelah melakukan konsultasi dengan counterpartnya, Menteri Luar Negeri Prancis memberikan gagasan untuk membentuk European Coal and Steel Community. Gagasan tersebut disetujui pada 9 Mei 1950. Kemudian disetujui oleh negara Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Keenam negara tersebut kemudian membentuk pasar bersama. Pembentukan pasar bersama tersebut berdasarkan Traktat Roma pada tahun 1957, yang kemudian dikenal sebagai pembentukan European Economic Community dan Masyarakat Uni Eropa. Selain digunakan untuk membentuk organisasi-organisasi tersebut, Traktat Roma juga digunakan untuk sebagai dasar institusional. Salah satu terobosannya yaitu yang dilakukannya penghapusan bea cukai untuk hasil produksi negara-negara Uni Eropa. Di era 60-an ditetapkan kebijakan baru, yaitu Common Agricultural Policies, yang kemudian keberhasilan organisasi tersebut membuat semakin bertambahnya anggota Uni Eropa. Pada tahun 1973,
menjadi dasar pendirian European Coal and Steel Community, the European Economic Community, dan European Atomic Energy Community. Ketiga karakter tersebut tergabung menjadi European Community. Setelah melalui proses dan tahapan tertentu, berhasil dipromosikan traktat yang mengatur persekutuan negara-negara Eropa yang dikenal dengan ECT atau European Community Treaties. Pada masa-masa selanjutnya, pada tahun 1980-an sampai 1970-an sampai 1980-an, mulai bermunculan negara-negara anggota baru, di antaranya Inggris, Irlandia, Spanyol, dan lain-lain. Selain pertambahan anggota, mereka juga mengembangkan berbagai kesepakatan yang berorientasi pada aspek ekonomi tersebut. Tujuan utama dari Uni Eropa salah satunya untuk meningkatkan kemajuan di bidang ekonomi dan sosial, untuk meningkatkan pasar bebas serta penggunaan mata uang tunggal. Adapun manfaat dari penerapan euro ialah menghilangkan risiko nilai tukar dari bisnis zona euro dan lembaga keuangan yang beroperasi dalam ekonomi yang semakin mengglobal. Dan yang kedua, anggota Uni Eropa yang memiliki nilai mata uang yang kecil terbantu dengan mata uang tunggal. Dan yang terakhir ialah suku bunga yang stabil. Dengan menggunakan mata uang tunggal, negara yang sebelumnya memiliki mata uang yang lemah akan menikmati penurunan suku bunga mereka. Sekian dari stand kami, terima kasih. Ya, begitulah teman-teman penjelasan mengenai sejarah Uni Eropa. Kemudian tadi dijelaskan terbentuknya euro dan keuntungan-keuntungannya. Ya, bisa disimpulkan jika menggunakan pendekatan idealisme, ketika hubungan tiap negara akan menghasilkan kesejahteraan. Seperti yang tadi dijelaskan, salah satunya terbentuknya euro. Euro itu terbentuk memberikan manfaat kepada negara-negara Uni Eropa. Salah satunya tadi menghilangkan ketika ada impor atau ekspor, tidak ada lagi money exchange. Oke, untuk selanjutnya kita berangkat ke Siap. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang ASEAN. Hubungannya dengan Uni Eropa adalah bagaimana hubungan eksternal Uni Eropa dengan organisasi atau dengan negara lain. Nanti secara detailnya dengan negara-negara di ASEAN, salah satunya dengan negara Indonesia. Di sini rekan saya akan menjelaskan detail bagaimana terbentuknya ASEAN. Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi ekonomi dan geopolitik yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Awal mula ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu negara Indonesia, ada negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian ada 5 negara yang masuk ke ASEAN, yaitu negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk selanjutnya sejarah akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk sejarah, pada tahun 1960-an negara-negara di Asia Tenggara mengalami kesulitan, di mana terjadi perselisihan dan konflik yang menyebabkan terganggunya ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara. Maka dari itu dipertemukanlah 5 menteri luar negeri, diantaranya ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Pada saat itu dilaksanakan pertemuan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 Agustus sampai 8 Agustus. Pertemuan tersebut menghasilkan berdirinya ASEAN dengan ditandai dengan Deklarasi Bangkok atau bisa disebut dengan juga Deklarasi ASEAN.
konflik dan perselisihan tersebut menjadi alasan dibentuknya negara ASEAN. Namun ada beberapa faktor pendorong dalam terbentuknya ASEAN, seperti yang pertama persamaan geografis, di mana letak negara-negara Asia Tenggara diapit oleh benua Asia dan Australia, dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Afrika dan Australia. Selanjutnya persamaan budaya, di mana masyarakat Asia Tenggara memiliki keturunan dari ras Mongolia. Dan selanjutnya yaitu persamaan kepentingan, di mana negara-negara Asia Tenggara sama-sama ingin sejahtera. Dan yang terakhir yaitu persamaan nasib, di mana negara-negara Asia Tenggara merupakan hasil jajahan negara lain kecuali dari Thailand. Sekian, terima kasih. Jadi begitulah teman-teman penjelasan secara mendetail tentang ASEAN. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ASEAN juga adalah salah satu studi kasus dari regionalisme ini. Bisa kita simpulkan tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa latar belakang terbentuknya ASEAN beberapa hal. Yang pertama persamaan geografis, kemudian persamaan tujuan, dan persamaan nasib. Nah, oke, kita berangkat ke materi selanjutnya. Siapa? Nah, kita kepada materi yang terakhir. Kita di sini akan membahas bagaimana hubungan eksternal Uni Eropa dengan negara-negara lain, khususnya negara Indonesia. Nah, di sini rekan saya akan menjelaskan secara detail bagaimana hubungan itu terjadi. Siapa? Selamat datang, kami ucapkan. Mungkin ini adalah kunjungan terakhir pada museum ini. Di sini kami akan menjelaskan terkait salah satu bentuk kerjasama Uni Eropa dengan negara ASEAN yang kami kerucutkan menjadi negara Indonesia dalam bidang investasi dengan menggunakan pendekatan marxisme, di mana jika kita berbicara pendekatan marxisme, kita tidak lagi berbicara terkait perdamaian, keuntungan ataupun yang lainnya, tapi kita akan berbicara terkait kesetimbangan. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa negara yang melakukan investasi dengan Indonesia, yaitu yang pertama ada Belanda, Inggris, Swiss, Jerman, Belgia, dan lain-lain. Kemudian untuk datanya, berdasarkan dengan data, Belanda melakukan investasi sejumlah 7,812,3 juta US dollar. Kemudian ada Jerman dengan total 949,13 juta US dollar. Kemudian ada Prancis dengan total 707,24 juta US dollar. Nah, itu merupakan beberapa investasi yang dilakukan negara Eropa kepada negara Indonesia. Jika kita analisis lebih dalam lagi, ternyata investasi yang dilakukan negara-negara Eropa kepada Indonesia itu memiliki dampak lain gitu kepada negara kita. Yang pertama yaitu negara Indonesia pada khususnya akan mengalami controlling, di mana negara-negara Eropa dapat mengontrol kepada negara Indonesia secara tidak langsung ataupun secara langsung. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa negara Indonesia ini memiliki ketergantungan kepada negara-negara Eropa. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa kembali. Seru nggak? Seru lah. Gila. Seru banget ya. Mau kemana lagi? Kemana dulu? Makan yuk. Ayo. Balik. Kemana? Ayo. Aku. Baik. Sekian penampilan dari kelompok kami, kelompok regionalisme. Terima kasih.